meninggal sebanyak 5.782 orang dan 390.077 lebih rumah roboh. Mayoritas korban tewas karena tertimpa bangunan yang roboh, sementara korban luka akibat kepanikan luar biasa. Saat itu semua komunikasi down, radio down. Saya memutuskan untuk mampir ke stasiun radio Sonora karena dengan radio itu sangat efektif sehingga menjangkau informasi ke pelosok Jogja. Jadi mematakan bahwa memang tidak terjadi tsunami, ini gempa tektonik, jadi masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu sehingga kepanikan akan terjadi. Wawancara singkat dan saya meyakinkan ini gempa darat dan tidak terjadi tsunami saat itu, dan itu sangat efektif sehingga siang pun masyarakat bisa mendapatkan info yang valid dari kita. Kita sadar bahwa baru saja terjadi gempa yang cukup kuat yang meruntuhkan sebagian rumah kami yang kami tempati dan beberapa tempat yang lain. Rumah di depan kami juga hancur, di belakang kami juga hancur. Jadi menambah suasana mencekam, betul-betul mencekam, ditambah teriakan-teriakan yang terdengar dari tetangga-tetangga itu, tolong, astagfirullahaladzim, tolong, saling bersaut-sautan. 2006 kami salah satu daerah yang tentunya terdampak sangat parah gempa, yang mana semua bangunan habis, yang salah satu tersisa adalah bangunan masjid. Insya Allah bangunan masjid sudah strukturnya sudah mengacu kepada struktur yang baik. 2006 kami punya memori yang mana Sungai Opak ini airnya habis, tanah itu gato. Balik lagi itu air itu naik sehingga ikan-ikan itu banyak sekali yang mabuk dan mati itu waktu itu. Ini keberkahan lain dari gempa waktu itu, ikan pada dimasak untuk posko karena memang kita tidak siap gitu. Pagi itu benar-benar banyak masyarakat yang dari pantai selatan ini berbondong-bondong ke utara. Jadi masyarakat itu membawa korban baik yang meninggal maupun luka ini ke PMI Bantul pada waktu itu. Ya, karena mereka membawa ke rumah sakit sudah ditolak atau sudah penuh. Kemudian kami mendirikan pos penanganan darurat. Ya, sehingga di PMI akhirnya kami membuat pos darurat sendiri. Kita pisahkan yang sudah meninggal, kemudian yang masih luka-luka kita buatkan pos penanganan darurat. Waktu itu hanya kami siap tenda, siap lokasi, kemudian ada beberapa tenaga dan juga obat-obatan yang bisa kita pakai. Puslap sendiri memang baru terbentuk di 2008. Ada donatur atau semacam lembaga dari Jerman. Ini kemudian menginisiasi, membantu pemerintah Kabupaten Bantul untuk membentuk semacam pusat koordinasi ya, dan juga pusat pengendalian operasi atau Pusdalop yang pada waktu itu kita dirikan di Kesban Polinmas ya. 2008 masih pakai Satlat PBA ya, PBA, jadi penanganan bencana alam. Itu membangun sistem koordinasi, sistem EWS, kemudian membangun gedung BPBD di tahun 2000, bukan BPBD tapi pada waktu itu Pusdalop Satlat PBA Bantul ini di 2008 ya. 3 tahun sesudah Pusdalop Satlat PBK terbangun itu ada BPBD. BPBD kan dibentuk tahun 2011. Lembaga BPBD dibentuk 2011, kemudian sudah banyak dilakukan, diantaranya membangun kerjasama antar lembaga dengan BMKG, kemudian membangun menjalin hubungan dengan relawan, membentuk FERB, melakukan upaya kesiapsiagaan di lingkup pendidikan juga iya, kemudian melakukan sosialisasi, simulasi juga iya, melakukan simulasi bencana.
Pusat Gempa Regional 7 dalam melaksanakan tugas pengamatan gempa bumi didukung oleh peralatan dan teknologi yang canggih, yang awalnya itu masih berupa peralatan teknologi yang sederhana, sekarang sudah sampai ke teknologi yang canggih, yaitu kita menggunakan Syscom P7. Untuk personilnya juga, ini kita didukung oleh pegawai-pegawai yang sudah berpengalaman dan memiliki kompetensi untuk melaksanakan analisis atau pengamatan gempa bumi. Ini BMKG telah siap memasang peralatan pemantau monitoring gempa bumi di seluruh wilayah Yogyakarta seperti seismograf yang terpasang di 14 lokasi, akselerograf terpasang di 15 lokasi, dan intensitimeter di 15 lokasi. Selanjutnya, terkait adanya ancaman gempa bumi dan tsunami yang mengarah di wilayah Yogyakarta pada umumnya, BMKG pun telah siap memasang beberapa peralatan seperti tsunami kits yang ada di Pantai Gesing dan Pantai Baron. Kemudian kami juga mempunyai sirine tsunami yang kami pasang di Pantai Parangtritis dan Pantai Gelagah, dan kami juga memasang sebuah radar tsunami yang kami pasang di Pantai Parangtritis dan Pantai Keburuan Purworejo. Mitigasi bencana merupakan peran BMKG yang tak terpisahkan dalam rangka pengurangan risiko bencana, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami. Kegiatan mitigasi bencana yang kami laksanakan sebagai upaya peningkatan pemahaman kepedulian masyarakat terhadap bencana, khususnya bencana gempa bumi tsunami, antara lain BMKG Goes to School. Program ini diperuntukkan untuk kalangan pendidikan, dari pendidikan usia dini sampai jenjang sekolah menengah atas. Kegiatan ini kami harapkan dapat memberikan edukasi, pemahaman, pengenalan mitigasi bencana sedini mungkin, mengevakuasi diri sendiri untuk siswa dan guru di lingkungan sekolah. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada 157 sekolah dan 20.903 peserta. Upaya selanjutnya adalah sekolah lapang geofisika dengan peserta dari pelaku dan forum kebencanaan, mahasiswa, media, pelaku wisata, SKPD, dan masyarakat yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dengan adanya program tersebut, kami berharap semakin banyak agen kebencanaan sebagai perpanjangan kami dalam menyampaikan mitigasi bencana menuju zero victim. Pendampingan masyarakat siaga tsunami atau dikenal dengan Tsunami Ready Community adalah salah satu program andalan kami dalam menekan korban saat terjadi gempa bumi yang menyebabkan tsunami di Yogyakarta. Kami sudah berhasil mendampingi dan mengantarkan 6 desa di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sebagai masyarakat siaga tsunami yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional UNESCO. Program yang kami laksanakan selanjutnya adalah simulasi bencana, baik dilaksanakan secara tabletop exercise, uji komunikasi, maupun gladi lapang, baik di area sarana publik seperti bandara, pantai, sekolah, maupun di desa, di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dengan upaya-upaya mitigasi tersebut, kami berharap saat terjadi bencana, khususnya gempa bumi tsunami, masyarakat lebih siap dan paham apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Gempa 27 Mei 2006, gempa Yogyakarta, itu adalah pelajaran penting, pelajaran berharga bagaimana kita hidup berdampingan dengan bahaya gempa bumi. Untuk itu, kita perlu tahu bagaimana bahaya itu dimonitor dengan baik, dianalisa dengan baik, kemudian kita perlu untuk meningkatkan kapasitas kita. Gempa itu keniscayaan dan pasti terjadi, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah seperti mitigasi gempa bumi, pembangunan berbasis bencana, sehingga kita bisa akrab dengan bahaya gempa bumi, sehingga kita mempunyai kapasitas yang tinggi, sehingga resiko akibat bahaya gempa bumi bisa kita hindari. Sehingga kami dari BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Sleman, sejarah gempa di Yogyakarta, utamanya gempa Jogja 27 Mei 2006, merupakan sejarah yang penting untuk membangun investasi masa depan, investasi berbasis bencana, dan pengembangan ilmu pengetahuan.